Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Qasas 14, setelah lafal balagho asyuddahu, di situ disebutkan kata wastawa, dan ini ditujukan untuk Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan pada surat Yusuf ayat 22, setelah balagho asyuddahu tidak diberi lafal wastawa. Ini ditujukan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa? Pada kesempatan ini, ikhwani rahimakumullah, kami akan mengaturkan penjelasan dan didahului dengan menampilkan dua ayat tersebut beserta tafsirnya atau penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Qasas 14. Kalam ini untuk Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Penjelasan ayat, dan ketika Musa sudah mencapai puncak kekuatan fisiknya dan kemampuan akalnya pun telah matang, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu yang menjadi alat bagi dirinya untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Dan sebagaimana kami memberikan balasan kepada Musa atas ketaatan dan perbuatan baiknya, kami akan memberikan balasan kepada setiap hamba-hamba kami yang berbuat kebaikan. Pada ayat ini, setelah lafal walamma balagho asyuddahu ditambah lafal wastawa. Ini untuk Nabi Musa alaihissalam, selain diberi kekuatan kenabian dan ilmu, juga kekuatan fisik melebihi rata-rata. Surat Yusuf 22, kalam ini untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Walamma balagha asyuddahu wa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Penjelasan ayat, dan ketika Yusuf mencapai puncak kekuatannya dalam masa mudanya, kami anugerahkan kepadanya pemahaman dan ilmu. Dan dengan balasan serupa yang kami berikan kepada Yusuf atas perbuatan baiknya, kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik atas tindakan baik mereka. Di sini terkandung hiburan bagi Rasulullah. Pada ayat ini, setelah lafal walamma balagha asyuddahu tidak ditambah lafal wastawa. Ini untuk Nabi Yusuf alaihissalam diberi kekuatan kenabian dan ilmu
kekuatan fisiknya seperti yang lainnya. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi surat Al-Qasas 14 dan surat Yusuf 22 yang membicarakan tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana untuk Nabi Musa alaihissalam setelah balagho asyuddahu menggunakan wastawa, karena beliau selain diberi kekuatan kenabian dan ilmu, juga diberi kekuatan fisik yang melebihi rata-rata. Sedangkan untuk Nabi Yusuf hanya diberi kekuatan nabi dan ilmu saja, tidak diberi kelebihan kekuatan fisik. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan yaitu lafal wastawa yang diperuntukkan untuk Nabi Musa alaihissalam. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Qasas 15, bukti kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'ati wa hadza min aduwi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqada 'alaihi qala hadha min 'amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya yaitu Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya yaitu kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Surat Al-Qasas 26, bukti kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Penjelasan ayat, salah satu dari putrinya berkata, wahai ayahandaku, pekerjakanlah dia untuk mengembalakan kambing kita. Dia pantas untuk engkau pekerjakan karena dia menggabungkan antara fisik yang kuat dan amanah. Dengan kekuatannya, ia menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, dan dengan amanat, dia menjaga apa yang diamanatkan kepadanya. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, baik Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berdua benar-benar setelah mencapai dewasa diberi oleh Allah hukma wa ilma, kekuatan kenabian dan ilmu. Untuk selanjutnya beliau berdua itu karena diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selain menjadi dewasa atau orang-orang lain dengan ilmunya juga menjadi dewasa, beliau berdua seperti Nabi Yusuf menjadi pemimpin di Mesir dengan bekal hukma wa ilma, sedangkan Nabi Musa alaihissalam
menjadi pemimpinnya Bani Israel juga berbekal hukmau wa ilma. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan penjelasan manfaat berbekal ilmu atau mencari ilmu seperti berikut ini. Akibat membiarkan dirinya bodoh. 1. Selalu salah dalam melaksanakan agama. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, kebodohannya. An-Nisa 17. 2. Benar-benar akan menyesal. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Hujurat 6. 3. Tidak akan ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadilah 11. 4. Termasuk orang-orang yang terlaknat. Ala inad dunya ma'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa mawalah wa alimun au muta'alimun. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat apa saja yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, amalan yang mendekatkan kepada Allah, orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Dinilai lemah akal seperti binatang. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun. Al-Anfal 22. 6. Suka mengada-ngada dalam agama. Wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallah. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-ngadakan terhadap Allah. Al-An'am 140. 7. Memiliki pandangan sesat. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl 43. 8. Pasti menimbulkan kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan,
Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Al-Baqarah 11-12. Ikhwani Fidin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan penjelasan tentang surat Al-Qasas ayat 14 dan surat Yusuf ayat 22 mengenai lafal setelah balagho asyuddahu ada wastawa dan tidak ada lafal wastawa. Untuk yang menggunakan wastawa itu mengenai Nabi Musa alaihissalam, sedangkan yang tidak menggunakan wastawa itu untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Yang menggunakan wastawa itu Allah memberikan kekuatan fisik melebihi rata-rata. Yang tidak menggunakan lafal wastawa itu kekuatannya seperti manusia biasa. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam usahanya berbekal ilmu atau mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.